semuanya, perkenalkan nama saya Faidatul Lailia dengan NIM 241102040008. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai topik penghakiman netizen di media sosial. Nah, topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari karena media sosial menjadi ikatan yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi mari kita simak pembahasan tentang penghakiman netizen di media sosial. Nah, sebelum kita menonton, sebelum kita mengklik tombol dibagikan, dan sebelum kita ikut menghakimi, coba hentikan sejenak. Cek fakta, lindungi privasi, dan pikirkan dampak yang akan muncul dari unggahan yang kita sebar. Nah, penghakiman cepat di media sosial dapat menghancurkan kehidupan seseorang dalam hitungan jam, sehingga kita sebagai pengguna media sosial mempunyai tanggung jawab untuk menentukan arah keadilan sosial. Viral bukan hanya sekedar kata, ia juga merupakan proses. Satu unggahan, satu potongan video, dan satu screenshot bisa memicu gelombang reaksi yang melipat gandakan jangkauan informasi secara eksponensial. Nah, reaksi awal seperti like, komentar, dan tanda bagikan mengirim sinyal ke platform bahwa konten itu menarik. Lalu, platform akan mendorongnya ke lebih banyak orang lagi. Nah, apabila influencer dan akun media ikut mengangkatnya, maka narasi awal yang emosional akan berubah menjadi kebenaran publik sebelum investigasi profesional dimulai. Nah, dalam tempo yang cepat tersebut akan terbentuk apa yang disebut dengan trial by social media. Jutaan orang menilai, menghukum, menghakimi dengan sanksi sosial hanya berdasarkan pada potongan video yang mereka lihat. Nah, reputasi bisa hancur, identitas dan alamat bisa tersebar, dan seseorang seringkali diminta untuk meminta maaf di depan publik, padahal fakta yang ada belum lengkap. Dampak pada kehidupan nyata dan menghancurkan yaitu seperti ancaman, pelecehan, kehilangan pekerjaan, dan beban psikologis yang mendalam. Di sisi lain, narasi yang keliru atau tidak lengkap mudah menyebar. Video tanpa konteks dan foto yang dimanipulatif atau klaim sepihak yang dapat menyesatkan publik secara masif. Ketika klarifikasi muncul kemudian, biasanya narasi awal itu sangat lengket dan tidak mudah untuk dibalik, sehingga orang yang merasa disudutkan sering tidak mendapatkan ruang yang setara untuk dapat membela dirinya. Motivasi di balik penghakiman ini sangat beragam. Ada kemarahan moral yang tulus, ada kebutuhan konfirmasi sosial, ada pula karena ikut arus populer atau bahkan hanya sekedar untuk mencari hiburan dan sensasi. Perilaku tersebut memperkuat hukuman sosial yang cepat dan seringkali tidak proporsional, yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip prosedural yang seharusnya melindungi baik korban maupun tersangka. Tekanan publik akibat viral tersebut dapat berimbas kepada penegak hukum, sekaligus bisa memberikan tanggapan yang diperlukan dan sekaligus memaksa untuk langkah yang terburu-buru. Ketika fokus aparat tertuju pada kasus spektakuler karena sorotan publik, kasus-kasus yang lebih serius beresiko diabaikan dan sumber daya menjadi timpang. Agar kekuatan viral tidak berubah menjadi alat penghancur, dibutuhkan tindakan dari banyak pihak. Kita sebagai pengguna wajib menerapkan etika digital. Periksa sebelum membagikan, cari konteks yang lengkap, tahan diri untuk tidak menyebarkan alamat dan data pribadi, dan jangan menyebarkan ujaran kebencian. Gunakan suara publik untuk menuntut transparansi dan perlindungan korban, bukan untuk menuntut untuk menjatuhkan hukuman tanpa proses. Platform digital harus meningkatkan moderasi terhadap hoaks dan pelecehan, menyediakan mekanisme koreksi yang efektif, dan
melindungi privasi serta keselamatan pengguna. Aparat hukum dan institusi publik harus responsif terhadap bukti, namun tegas mempertahankan prosedur dan menjaga hak asasi selama proses penegakan hukum. Nah, kekuatan media sosial memberikan peluang besar untuk mengungkapkan ketidakadilan. Tetapi kekuatan itu juga membawa tanggung jawab besar apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Keadilan sejati lahir dari bukti, proses, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan hanya dari kecaman massa semata. Jadi, kesimpulannya, sebelum Anda menekan tombol bagikan, pikirkan 2 kali, verifikasi fakta, dan utamakan kemanusiaan. Lindungi orang yang rentan dan dukung proses hukum yang adil. Serta jadikan media sosial sebagai alat untuk memperbaiki, bukan menghancurkan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.